Enggak, enggak. Gua tuh yakin. Baik. Bisa diakhiri, itu terakhir juga koordinasi di area sebelah kanan dari arah kedatangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sebagai sahabat. Sekali lagi Bapak dan Ibu para warga yang baru saja tiba. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Barat ya, melalui SDA Provinsi Jawa Barat yang sudah banyak memperhatikan masyarakat yang tinggal di bantaran Kali SS Pasir Panggang, di mana Desa Wadas ini kurang lebih ya 273 orang. Nah, itu. Ya sekali lagi apapun ya karena ini proyek ya pemerintah tadi, tanah negara harus kembali lagi kepada negara. Itu intinya semua masyarakat itu ya tadi, kalau misalnya ada yang penolakan bahwa mereka itu belum paham ya, setelah saya lakukan berikan pandangan-pandangan kepada masyarakat ya, bagaimanapun ya tadi, kalau kita menempati tanah negara, sekarang negara mau menggunakan ya harus kembalikan, harus sadar gitu. Ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Yang pertama itu berarti memberikan kompensasi untuk biaya kontrak ya. Untuk berikutnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, kalau benar-benar tidak mampu, itu kan lagi dipikirkan oleh Pak Gubernur juga, ya nggak? Gitu. Jadi sekarang kita harus mengikuti. Jangan sekali-kali masyarakat itu menentang program pemerintah. Itu tidak baik, ya. Pemerintah itu punya program itu pasti ya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Itu tujuannya ya, bukan untuk kepentingan kepribadiannya. Itu kepentingan untuk masyarakat banyak. Salah satunya dengan gebrakan normalisasi SS Pasir Panggang itu, bukti nyata itu sudah dirasakan oleh para petani, khususnya masyarakat Desa Wadas yang tadinya air tidak ngalir, sekarang sudah ngalir. Itu ya yang paling utama yang sekarang dirasakan oleh para petani. Di mana para petani itu, bahwa mereka itu biasanya di saya itu Pak, paling 1 tahun itu bisa 2 kali. Kemarin itu pun kalau menggunakan satelit. Ngambil airnya dari mana? Dari Kali Cisalak. Kalau sekarang kemarin sudah dibuka alirannya itu, alhamdulillah. Baru kemarin panen, sekarang sudah nanam lagi. Ya, itu bukti nyata kalau menurut saya. Makanya saya sebagai kepala desa selalu mengajak kepada masyarakat itu, yuk kita sama-sama bersadar diri bahwa ketika kita tinggal di tanah negara, kalau negara membutuhkan untuk kepentingan bersama, kepentingan umum, harus bersadar diri ya, walaupun mereka itu banyak menyalahgunakan. Contoh, kalau saya lihat ya, aturan
aturan dikeluarkan oleh PJT 2 itu bahwa boleh tanah PJT digunakan asalkan untuk palawija atau pertanian. Itu ya. Tapi hampir 100% malah dibuat bangunan tadi, rumah, kontrakan. Yang lebih parahnya, dia sewa kepada PJT sekian juta, dia bangun misalnya ruko ya, terus dia kontrakan lebih mahal gitu ya, gitu. Ada juga dia ngontrak ke PJT dibangun rumah makan, ternyata luar biasa gitu bayarannya ya. Mari kita sama-sama kembalikan aset-aset negara itu ya harus dinikmati bersama, bukan untuk kepribadian sendiri ya. Itu aja. Tanggapannya ya bagus, saya dukung programnya Pak KDM gitu. Alhamdulillah emang kita sih gusur, emang kita menggunakan tanah PJT ya. Ya udah, sekarang mau diambil ya udah nggak apa-apa gitu. Kita ridho aja kelas gitu. Udah. Ya udah sih. Kalau Ibu Kontrakan berapa sih kontrakan 11 pintu kalau ke bongkar, tapi kan sekarang kan belum dipatok diukur gitu, jadi belum tahu berapanya sih itu, belum tahu tepat itunya berapa itunya. Nah itu mah 11 pintu sih, kalau anak mah rumah. kontrakan ya Bu ya? Sama kontrakan beren 11 pintu, namanya mah 11 pintu gitu. Udah. Boleh terakhir ucapan Hatur nuhun ke Pak KDM, ke Bapak Aing, hatur nuhun program Bapak didukung abi abi marido ikhlas lillahi taala. Jabar istimewa gitu. Iya, amin. Oke, Jabar istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin ya. Oke, terima kasih. Yang pertama tentang program Pak Gubernur ya, untuk mengembalikan fungsi aset negara. Prinsipnya masyarakat Purwadana mendukung penuh. Akan tetapi di dalam penyaluran air ya, kan air itu air sekunder penyuplai, bukan pembuang. Nah, relevansinya kalau dialirkan ke Purwadana itu apa? Karena di Purwadana sudah tidak ada pesawat. Gitu. Dan kemarin waktu pertemuan dengan Pak Gubernur sudah finish. Ada peristiwa kebanjiran di Geblung sedikit kalau hujan besar. Pak Gubernur sudah perintahkan saya untuk menyelesaikan saluran pembuang yang telah dibuat oleh Resinda 1 km ke Bugel arahnya. Sedang dikerjakan sekarang. Itu. Ya. Jadi mungkin lebih ke antisipasi banjir gitu ya? Ya, banjirnya banjir bukan saluran air, dari hujan. Karena di samping jalan interchange. Makanya saya di hadapan Pak Gubernur waktu itu mengusulkan agar didorong, ini wewenangnya entah wewenang siapa, Pak Gubernur apa Pemda, agar di pinggir jalan interchange Kerawang Barat dari Bedami sampai ke Citarum dibuatkan saluran drainase pembuang air sehingga air tidak mengalir ke kampung-kampung. Perihal ini yang sekarang ini alhamdulillah kalau masyarakat Purwadana memang ada yang tertinggal sebanyak 5 orang. Satu karena salah data, kedua karena dia satu rumah dengan orang tuanya, yang ketiga tidak terbacanya dokumen di sistem. Berapa yang mendapat bantuan? Yang dapat bantuan 33 orang ya? Hah? 37 orang. Siap.